Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang civic culture and civic responsibility, peran mahasiswa sebagai warga negara aktif. Yang kami hormati Pak Ferry Tirtoni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelum kita memasuki materi presentasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dia Ayurita Tulistiorini, NIM akhir 18, lalu ada Taufik Hidayat dengan NIM akhir 35, dan yang terakhir ada Qur'ani Fira, NIM akhir 44. Presentasi hari ini perkenankan saya menjelaskan apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga adalah landasan teori, yang keempat ada penjabaran materi, yang kelima ada kesimpulan, dan tidak lupa akan ada penutupan juga. Baik, sebelum kita ke materi pokok, perkenankan saya menjelaskan tentang latar belakang, yaitu mahasiswa sebagai aset intelektual dan calon pemimpin masa depan wajib memahami civic culture and civic responsibility untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti disrupsi teknologi dan krisis integritas. Melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi seperti toleransi dan kepercayaan sipil, serta pelaksanaan tanggung jawab moral dalam pengawasan kebijakan dan advokasi sosial, mahasiswa bertransformasi menjadi warga negara aktif atau yang sering dikenal sebagai active citizen. Peran ini sangat penting untuk menjembatani teori dengan realitas sosial, menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat, serta mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan beradab. Lalu saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yaitu ada satu, apa makna civic culture and civic responsibility. Yang kedua, ada bagaimana civic culture dalam membangun masyarakat madani dan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara, serta apa perbedaan antara hak warga negara dengan HAM. Yang keempat, ada apa saja jenis-jenis tanggung jawab warga negara atau civic responsibility yang harus diemban meliputi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada bagaimana mengaktualisasikan partisipasi politiknya berdasarkan konsep duty-based citizenship dari Alman dan Verba. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Taufik Hidayat. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori budaya kewarganegaraan atau civic culture yang digagas oleh Almond dan Verba 1963 merupakan fondasi keberhasilan demokrasi modern yang memadukan tiga orientasi warga negara, yaitu subjek, parokial, dan partisipan. Melalui keseimbangan ini, tercipta pola kewarganegaraan yang berlandaskan tanggung jawab dan pengabdian berbasis kewajiban. Penguasaan konsep ini sangat krusial bagi generasi muda dan akademisi sebagai penerus kepemimpinan agar mampu bertransformasi menjadi warga negara aktif yang responsif terhadap tantangan apatisme maupun disinformasi demi menjamin keberlanjutan serta kesehatan institusi publik di masa depan. Pembahasan makna civic, kultur, dan civic responsibility, yaitu civic culture adalah kebudayaan atau pola perilaku yang disepakati bersama oleh individu dalam konteks sosial yang mengendalikan dan mengarahkan perilaku mereka untuk mencapai tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Civic responsibility adalah pemahaman dan kesadaran mengenai kewajiban atau keharusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan perannya sebagai warga negara, sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban yang dimiliki. Selanjutnya, peran utama kewarganegaraan dan keberhasilan demokrasi modern. Budaya kewarganegaraan atau civic culture yang digagas oleh Almond dan Verba pada 1963 merupakan fondasi politik yang krusial bagi keberhasilan demokrasi modern serta pembentukan identitas warga negara sebagai budaya yang bersifat pluralistik. Ia mengedepankan komunikasi dan persuasi untuk mencapai konsensus di tengah keberagaman dengan tetap membuka ruang bagi perubahan secara bertahap. Konsep ini menjadi prasyarat utama bagi perkembangan masyarakat madani karena menuntut proses individualisasi di mana setiap orang wajib memandang dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka serta setara tanpa terikat sekat etnis, agama, atau kelas sosial. Selanjutnya, hubungan civic kultur, hak, dan kewajiban dalam sistem demokrasi Indonesia. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara bersifat kausalitas atau timbal balik di mana pemenuhan kewajiban mutlak seperti membayar pajak, membela negara, dan menaati hukum menjadi prasyarat bagi perolehan hak dan warga negara seperti hak atas pekerjaan, penghidupan layak, dan kebebasan berserikat. Meskipun berkaitan erat, terdapat perbedaan mendasar antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak universal yang melekat sejak lahir, sementara hak warga negara secara spesifik dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian, meskipun semua hak asasi manusia mencakup hak warga negara, tidak semua hak warga negara dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang berlaku umum. Jenis-jenis tanggung jawab warga negara atau civic responsibility. Warga negara adalah sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku tentang kewajiban seseorang terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak mengenal jenis-jenis tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, dipandang penting untuk diketahui ruang lingkup tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan setiap warga negara tersebut. Yang meliputi, di sini ada dua. Yang pertama, tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab pribadi dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan beribadah sesuai dengan keyakinan, mengerjakan amalan-amalan sunnah, dan dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang dipancari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhannya. Dan yang kedua, tanggung jawab warga negara terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri hal yang paling mendasar yang menentukan kesadaran individu untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Apabila seseorang sudah melaksanakan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka akan muncul disiplin dalam dirinya. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Di sini, tanggung jawab sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat yang bisa dilakukan dengan menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menghapus tindakan diskriminatif dan dalam lingkungannya. Dan yang kedua, tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, tanggung jawab warga negara dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Kemudian, analisis dan refleksi. Budaya kewarganegaraan civic culture adalah fondasi demokrasi modern yang mengedepankan komunikasi, kesepakatan, dan keberagaman dalam masyarakat medani. Di Indonesia, dinamika ini tercermin dalam evolusi demokrasi dari sistem parlementer dan terpimpin menuju demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara refleksi, keberhasilan sistem ini bergantung pada kesadaran individu bahwa hak dan kewajiban bersifat timbal balik kausalitas, di mana pemenuhan kewajiban terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan negara merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, stabil, dan harmonis. Kesimpulannya, kesuksesan demokrasi modern, khususnya di Indonesia, bergantung pada mahasiswa yang menginternalisasi civic culture, budaya kewarganegaraan, dan melaksanakan civic responsibility, tanggung jawab warga negara. Karena mereka adalah aset intelektual bangsa. Civic culture yang merupakan perpaduan dari orientasi, provokasi, subjek, dan partisipasi berfungsi sebagai fondasi ideologi untuk mengembangkan masyarakat madani yang demokrasi dengan seperangkat nilai pluralistik. Konsep ini menuntun kewarganegaraan tingkat tinggi yang menekankan pada pengabdian dalam menunaikan kewajiban. Hal ini sejalan dengan prinsip kausalitas timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara. Civic responsibility sendiri mencakup lingkup yang luas, mulai dari tanggung jawab pribadi terhadap Tuhan dan diri sendiri, hingga tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara. Mahasiswa mengaktualisasikan perannya sebagai warga negara aktif melalui jalur-jalur partisipasi politik yang efektif seperti pengawasan kinerja pemerintah, sosialisasi politik untuk integrasi nasional, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui pemilu atau aksi demo yang krusial untuk menjamin keberlanjutan proses demokrasi yang sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.